Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallim ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Warga RW 18 khususnya umat Islam yang saya hormati, kurang lebih kita sudah 3 bulan tidak sholat di masjid, khususnya Masjid An-Nur ya. Sholat 5 waktu, Jumatan, dan yang paling sekarang kita rasakan taraweh. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kita bukan meninggalkan masjid, kita bukan meninggalkan Jumatan, kita bukan meninggalkan taraweh, bukan. Hati kita itu cinta kepada masjid sampai mati. Qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Kepada masjid-masjid yang ada di dunia ini kita cinta, terutama kepada Masjid An-Nur. Jangankan Masjid An-Nur, jangan Masjid Al-Barokah, jangankan Masjid Al-Huda, jangankan Masjid Nurul Islam, Nurul Iman, At-Taqwa, Masjidil Haram saja ditutup. Hanya orang-orang tertentu dan pegawai-pegawainya yang sholat dalam beberapa bulan terakhir. Bahkan kalau kita live TV Mekah pun, jumlah orang yang taraweh itu gak sampai ratusan ribu, cuma puluhan jumlahnya. Jadi masjid tempat Nabi Muhammad sholat saja ditutup untuk umum. Kenapa? Karena memang demikian ketika sedang terjadi wabah ya. Ketika sedang terjadi pandemi seperti sekarang ini, sehingga tidak bisa kita hindari hal-hal semacam itu. Jadi ada hadis dari Nabi SAW yang mungkin sudah sama-sama kita ketahui dan sering disampaikan oleh para ustadz. Fafirru minal mazlum kama tafirru minal asad. Larilah kamu dari penyakit menular, dari wabah, sebagaimana kamu lari dari singa. Kita lari dari penyakit, dari wabah, sebagaimana lari dari singa. Nabi mencontohkan, kalian pasti takut, tapi beda takut dengan singa dengan takut kepada Allah. Takut kepada corona dengan takut kepada Allah. Takut kepada Allah, kita dekati Allah. Takut kepada corona, kita hindari corona. Jadi nggak seimbang, nggak banding gitu. Kami tidak takut kepada corona, kami hanya takut pada Allah. Kelihatannya bagus gitu, tapi salah penerapannya. Mati di mana aja bisa mati. Seluruh dunia juga tahu mati itu di mana aja mati. Umat Islam tahu seluruhnya. Tapi masalahnya kita bukannya takut mati tidak ke masjid itu. Nabi yang menyuruh kita, sunnahnya ibadah di saat wabah tuh yang kita lakukan seperti sekarang tuh memang begitu ajarannya. Jadi bukan karena kita takut mati. Mati itu nggak bisa dihindari, tapi corona bisa kita hindari. Ini yang harus kita pahami. Jadi kita bukan meninggalkan masjid sama sekali, karena kami cinta kepada masjid. Tetapi kami sedang beribadah sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi saat terjadi wabah. Sampai kapan kita tersiksa begini? Nggak boleh ke masjid sampai wabah selesai. Wabah selesainya tuh kalau gimana? Kalau sudah tidak lagi kerumunan-kerumunan yang menyebabkan wabah itu menular. 14 hari dikali 2. Kalau masih belum selesai, tambah lagi. Belum selesai, tambah lagi. Ya begitu seterusnya. Tergantung kedisiplinan kita. Warga RW 18 khususnya umat Islam yang saya muliakan. Jadi sama sekali kita bukan meninggalkan masjid ya, tidak sama sekali, tapi kita sedang beribadah sesuai dengan bimbingan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah RW 18 khususnya umat Islam yang saya hormati, jadi yang kita ketahui ya selama ini bahwa selama bahaya masih mengancam, maka hukum tidak akan berubah.
Itu ya kaidahnya. Selama bahaya masih mengancam, hukum tidak berubah. Jadi selama kita ini masih berada dalam ancaman seperti ini dan selama COVID ini belum selesai, maka kita tetap pakai dan berlakukan. Dan kita jangan nafsu. Sudahlah, ini keadaannya sudah 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, kita terlalu lama. Ya salah kita sendiri. Sehingga wabah ini berkepanjangan atau tidak tergantung kita, disiplin atau tidak. Kalau kita disiplin, mungkin 14 hari sudah selesai. Cuman karena kita tidak disiplin, terutama menjelang Idul Fitri, jadi nggak selesai-selesai wabahnya. Jadi dia tetap, hukum akan tetap berlaku selagi wabah itu mengancam. Ya. Jadi atau bahasa atau kaidahnya itu, selama bahaya masih mengancam, hukum tidak berubah atau tetap berlaku. Ya, kita yang akan bisa mengubahnya itu. Dan yang terakhir, pelanggaran syariat tidak jadi dalil untuk tidak taat. Jadi sekarang banyak orang yang melanggar syariat. Pelanggaran syariat itu apa sih? Saat ini pelanggaran syariat itu adalah kerumunan. Loh, kok pelanggaran syariat? Iya, karena Nabi nyuruh kepada kita untuk menghindari. Jadi kerumunan itu pelanggaran syariat. Tapi itu tidak menjadi dalil buat kita untuk tidak taat. Jadi bahasa sederhananya, biarinlah mereka melanggar, kita nggak usah ikut-ikutan melanggar. Di bahasa sederhananya begitu. Kita nggak punya otoritas nutup bandara, nggak punya otoritas nutup pasar-pasar, nggak punya otoritas menghentikan transportasi. Itu otoritas pemerintah. Jadi kalau pemerintahnya juga masih bingung dan setengah hati, ya kita akan terus-terusan seperti ini. Ya, tapi kalau ada ketegasan, kalau ada kepastian, ada keberanian, ya saat itulah virus itu akan berhenti penyebarannya. Jadi selagi kita tidak punya kedisiplinan, ya selama itu juga kita akan terancam oleh virus tersebut. Nah, hadirin warga RW 18 khususnya umat Islam, sebagai ketua RW juga saya memberitahukan melalui media ini bahwa berdasarkan rapat kami dengan pengurus ketua-ketua RT dan pengurus RW beberapa waktu yang lalu, bahwa Masjid An-Nur tidak menyelenggarakan sholat Id secara berjamaah. Tapi kami lebih menganjurkan untuk pelaksanaan sholat Id di rumah masing-masing bersama keluarga kita. Sang ayah, bapak menjadi imam, istri dan anak-anaknya menjadi makmum. Ini dalam rangka ketaatan kita kepada Rasulullah SAW dan dalam rangka upaya kita untuk menghindari kerumunan-kerumunan yang sudah bisa dipastikan bahwa itu menjadi tempat yang subur bagi penyebaran virus tersebut. Mudah-mudahan sholat kita di rumah tidak mengurangi kehusyuan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dan memaafkan kita sebagaimana yang dijanjikan oleh Nabi, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang-orang yang berpuasa dengan iman dan dengan keseriusan dan penuh perhitungan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala seluruh dosa-dosanya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wa'fu minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.